Kita semuanya salam. Puji Tuhan saudaraku, kita bersyukur pada malam hari ini kita masih bisa mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Karena pada hari-hari ini saya katakan ibadah sangat mahal ya. Ibadah sangat mahal. Jadi kalau kita sia-siakan, maka saudaraku tidak tertutup kemungkinan orang-orang seperti itu akan jatuh ke dalam kelaparan seperti yang dikatakan oleh kitab Amos. Jangan sampai pada waktu itu kita baru dorong keluarga kita, ayo cari firman, ayo ibadah. Sementara saudaraku kesempatan sudah tidak ada lagi. Jadi saya berkata gunakan, manfaatkan waktu-waktu yang masih mungkin kita bisa beribadah walau dengan cara bagaimanapun. Termasuk saudaraku yang dikasihi Tuhan, bagi yang ibadah mengikuti online pun itu sangat butuh dan diperlukan hari-hari ini. Tentu bagi mereka yang benar-benar haus, lapar akan kebenaran firman Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, pada malam ini saya mengajak kita untuk melanjutkan kebenaran firman Tuhan dalam kitab Yeremia pasal 42. Saudaraku, kita sudah belajar dari ayat yang pertama sampai ayat yang ke-10. Dan kita akan lanjutkan malam ini ke ayat yang ke-11 dan ayat yang ke-12. Nah, di sini Bapak Ibu pesan Tuhan kepada kita di dalam memasuki hari-hari yang tidak gampang dijalani, memasuki hari-hari yang sulit ini Bapak Ibu, karena ini terjadi bukan hanya di Indonesia bangsa kita, tapi ini dialami oleh seluruh dunia karena pandemi COVID-19 ini. Jadi apa pesan Tuhan khususnya di dalam ibadah malam ini saudaraku, melalui Yeremia pasal 42 ini kita diingatkan jangan takut. Babel memang musuh yang terlalu besar dan kuat bagi kita, tapi Tuhan memerintahkan, Tuhan memperingatkan kepada kita jangan takut. Ya, itu pesan Tuhan. Nah, kita lihat saudaraku Yeremia pasal 42 ayat yang ke-11. Kita perhatikan ya, silakan Pak. Demikian firman Tuhan. Ya. Janganlah takut kepada Raja Babel yang kamu takuti itu. Ya. Janganlah takut kepadanya. Demikianlah firman Tuhan. Sebab aku menyertai kamu untuk menyelamatkan kamu dan untuk melepaskan kamu dari tangannya. 12. Aku akan membuat kamu mendapat belas kasihan sehingga ia merasa belas kasihan kepadamu dan membiarkan kamu tinggal di tanahmu. Ya. Pada ayat-ayat sebelumnya kita sudah belajar Bapak Ibu. Dari ayat yang pertama sampai ayat yang ke-10. Nah, di ayat 11 ini benar-benar Tuhan mengingatkan kepada kita. Saya yakin Bapak Ibu bukan hanya kepada orang Israel atau kepada orang Yehuda pada waktu itu yang masih tinggal belum ikut dibawa sebagai tawanan. Tuhan memerintahkan kepada mereka, janganlah takut, janganlah takut kepada Raja Babel yang kamu takuti itu. Nah, ternyata Bapak Ibu perhatikan baik-baik, mengapa Tuhan mengatakan kepada umatnya pada waktu itu, janganlah takut
kepada Raja Babel, ternyata mereka memang sudah lebih dulu takut. Tuhan sudah melihat kepada kedalaman hati mereka yang memang sedang berada dalam satu cengkraman yang kuat, yaitu cengkraman ketakutan. Kita perhatikan Bapak Ibu, janganlah takut kepada Raja Babel yang kamu takuti itu. Berarti mereka sedang takut pada waktu itu. Itu makanya mereka membuat satu rancangan untuk melarikan diri ke Mesir. Mengapa saudaraku? Karena memang Alkitab mengatakan bahwa mereka sedang mengalami takut terhadap Raja Babel pada waktu itu. Mengapa begitu penting untuk tidak perlu takut dalam hidup ini? Karena hari-hari ini Bapak Ibu begitu luar biasa. Iblis menyebar ketakutan dalam hidup manusia. Padahal Alkitab berkata Bapak Ibu, karena banyaknya kejadian-kejadian yang menimpa bumi ini, menyebabkan manusia menjadi takut dan berakhir dengan kematian. Betapa pentingnya kita merenungkan kebenaran firman Tuhan ini malam ini. Apa yang sedang diingatkan Tuhan kepada kita. Apa yang sedang diperintahkan Tuhan kepada kita. Tuhan sedang menginginkan kita umatnya berdiri tegak, berdiri tidak terombang-ambing, berdiri tidak bimbang, berdiri kokoh pada kebenaran firman, pada perjanjian Tuhan dengan satu pesan Tuhan, jangan takut. Sebab ketakutan menyebabkan kehidupan kita menjadi melemah fisik kita, melemah pikiran kita, jiwa kita. Semua menjadi melemah, termasuk iman kita melemah, imun tubuh kita melemah, penyakit yang sebenarnya tidak mematikan, akhirnya mematikan. Tapi Tuhan berpesan kepada kita, dengarkan baik-baik, mari kita belajar praktekkan apa yang menjadi pesan Tuhan di dalam ibadah ini kepada kita malam ini. Jangan takut terhadap apa yang engkau takuti. Jangan takut kepada Raja Babel yang kamu takuti itu. Kepada kita malam ini, jangan takut terhadap yang engkau takuti itu. Nah, mengapa saya katakan jangan takut terhadap yang engkau takuti? Karena saya tidak tahu apa yang saudara takuti. Maka saya bilang jangan takut terhadap yang engkau takuti. Apakah kita takut karena pandemi COVID-19? Apakah kita takut ditimpanya? Apakah kita takut menjadi mati? Apakah kita takut dampak COVID-19 ini? Maka Tuhan berpesan jangan takut terhadap yang engkau takuti itu. Haleluya. Jangan takut terhadap yang engkau takuti itu. Mengapa Tuhan berjanji, saudaraku yang dikasihi Tuhan? Sebab aku menyertai kamu. Dan janji Tuhan, saudaraku, adalah Dia Immanuel, Tuhan yang akan menyertai kita umatnya sampai kesudahan zaman. Haleluya. Alkitab berkata, api tidak akan menghanguskan engkau, banjir tidak akan menghanyutkan engkau, apapun tidak akan membahayakan engkau kalau Tuhan ada bersama dengan kita umatnya.
Katakan amin. Nah itu makanya saudaraku, di setiap kita ibadah, kita harus perhatikan apa yang menjadi pesan Tuhan di dalam hidup saya lewat ibadah ini. Apa yang diperintahkan Tuhan kepada saya untuk saya lakukan dan tidak perlu melanggarnya. Apa yang diperintahkan Tuhan dalam hidup saya untuk saya jauhi, tujuannya apa? Ketika kita dengar-dengaran, ketika kita melakukannya, ketika kita hidup seturut dengan firman-Nya, pada saat itu Tuhan akan menggenapi janjinya. Ia akan menyertai kita. Ia ada bersama dengan kita. Di mana kita berada, Dia ada bersama dengan kita. Ketika kita mendaki, Dia ada bersama dengan kita. Ketika kita ada di lembah, Dia ada bersama dengan kita. Ketika krisis datang, Dia ada bersama dengan kita. Ketika wabah ada, Dia ada bersama dengan kita. Jadi kita tidak perlu takut. Saya pernah bilang, seandainya di neraka ada Tuhan, kita tidak perlu takut masuk ke sana. Kalau Tuhan ada di sana. Haleluya. Seandainya di lembah bayang maut, Tuhan ada di sana, kita tidak perlu takut ada di sana. Karena kita bersama-sama dengan Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan pengendali seluruh bumi, Tuhan pengendali di dalam kerajaan sorga, dan Tuhan pengendali tentang kerajaan neraka. Yang percaya katakan amin. Ya. Jadi kalau ada Tuhan bersama dengan kita, kita tidak perlu takut Bapak Ibu. Yang paling saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita harus waspadai hari-hari ini. Jangan sampai kita dihinggapi, apalagi dicengkeram dengan ketakutan. Ya. Jangan. Bahaya apapun kita tidak perlu takut. Bahkan kematian pun tidak perlu kita takuti. Mengapa kita takut mati? Bukankah kita mati ketemu Tuhan? Tidak perlu takut. Iblis ini menakut-nakuti. Yang takut pasti akan mati. Tapi yang mengatakan kalau aku mati ketemu Tuhan, iblis justru tidak berani bunuh. Torpa jupang gimana nunduk Tuhan. Tapi yang takut-takut itu dihinggapi ketakutan justru Bapak Ibu lebih cepat mati. Ya, belum apa-apa, sudah mati. COVID masih jauh, masih di perut bumi. Dia sudah mati lebih dulu. Masih di perut bumi. Yang mengerti perut bumi maksud saya. Masih di dalam lautan, belum muncul. COVID masih di bawah laut, belum menyatakan diri. COVID masih di perut bumi, dia sudah mati lebih dulu. Hana masa. Anak-anak Tuhan gak perlu takut. Bangkitkan pengharapan saudara bahwa Yesus pengendali segala sesuatu di atas muka bumi ini. Haleluya. Haleluya. Kita lihat Bapak Ibu, iblis menyebabkan penyakit. Adalah sakit kusta, adalah sakit ayan, adalah sakit lumpuh 38 tahun, adalah sakit pendarahan 12 tahun, adalah saudaraku yang dikasihi Tuhan sakit buta, adalah sakit tuli, adalah sakit bisu. Kita lihat Tuhan mengendalikan segala sesuatu. Hanya dengan Tuhan berkata, hai roh yang bisu, yang menyebabkan orang bisu dan tuli keluar daripadanya. Dan roh itu keluar. Orang menjadi bisa berbicara, bisa mendengar, dan semuanya menjadi sehat dan menjadi sembuh. Membuktikan bahwa Tuhan yang mengendalikan segala sesuatu. Haleluya. Apakah tidak ada jalan di dalam kehidupan kita? Tuhan yang mengendalikan. Kalau saudara mempercayakan hidup saudara ke dalam tangannya, Ia akan mengendalikan semuanya. Ia akan buka jalan di mana tidak ada jalan.
Pada waktu orang Israel dikejar oleh tentara Firaun, saudara pikir ada jalan keluar? Nggak ada jalan. Seandainya mereka berbalik untuk menyerang hidup atau mati melawan Firaun, bagaimana cara mereka melawan tentara yang penuh dengan perlengkapan senjata full? Orang Israel hanya budak yang tidak pernah perang. Bagaimana cara mereka melawan? Tapi tetap saya berkata, di mana Tuhan bersama dengan umatnya, di situ jalan tidak ada, Tuhan akan buka jalan. Laut pun bisa dibelahnya. Apa yang tidak bisa dilakukan oleh Tuhan? Masalahnya ketakutan itu telah membunuh banyak orang. Bukan Tuhan tidak bisa buka jalan bagi kita. Bukan Tuhan tidak bisa sembuhkan kita. Bukan Tuhan tidak bisa melepaskan kita dari wabah yang mematikan. Masalahnya ketakutan itu selama dia masih menghinggapi kita, itu yang menjadi pembunuh terbesar. Kita lihat saudaraku, ketika wabah dilepaskan, malaikat maut berjalan. Tuhan bilang, udah tanda darah aja, taruh di rumahmu, selesai. Malaikat maut lewat. Haleluya. Yang penting bagi kita taat, lakukan firman, dengar-dengaran. Lewat gak ada apa-apa. Gak ada satupun jeritan. Bahkan Alkitab mencatat dengan jelas, seekor anjing pun di lokasinya bangsa Israel tidak berani menggonggong. Hebatnya. Hebat gak? Haleluya. Haleluya. Seekor anjing pun tidak berani menggonggong. Itu Alkitab catat. Mengapa saudaraku yang dikasihi Tuhan? Karena Tuhan ada bersama dengan bangsa Israel. Ketika bangsa Israel berpegang pada perjanjiannya. Selama kita berpegang pada kebenaran firman-Nya, selama hidup kita tetap berpegang pada perjanjiannya, pada firman-Nya, pada perintahnya, kita ada di dalamnya, kita hidup di dalamnya, maka selama itu Tuhan tidak akan berpaling meninggalkan umatnya. Tuhan akan ada di tengah-tengah umatnya. Dan kalau Tuhan ada di tengah-tengah umatnya, tidak ada binatang buas yang berani mendekat. Tidak ada apapun, jangankan binatang yang kelihatan, yang tidak kelihatan sekalipun, Tuhan akan ada bersama dengan umatnya, tidak akan berani mendekati umat Tuhan. Haleluya. Bingung loh, bingung. Mengapa bingung? Orang berdukun, dukun aja dipercayai. Toy. Etama. Asa terlindung kita, ngakodang wabahon, ikon laudo hita tuh sih. Dukun aja dipercayai. Masa nggak percaya kepada Tuhan? Tuhan yang hebat itu, yang pernah membelah laut, ya, laut merah, laut Teberau, yang sampai hari ini tidak ada satupun yang bisa melakukannya. Hanya Tuhan yang disembah oleh Musa, yang kepadanya Musa melayani, yang kepadanya Musa percaya. Tidak ada satupun yang pernah bisa melakukannya. Tapi Tuhan sanggup lakukan. Laut bisa dibelah, musuh bisa ditenggelamkan semuanya di dalam laut. Dan tidak akan ada lagi yang mengejar-ngejar bangsa Israel. Karena semuanya tenggelam di dalam laut. Percayalah Bapak Ibu, percayakan diri kepada Tuhan. Mulai malam ini patahkan roh ketakutan, usir roh ketakutan, hancurkan roh ketakutan. Jangan sampai ia tinggal dalam pikiran kita. Jangan sampai ia tinggal dalam hati kita, menguasai, mencengkram kita. Kenapa saudaraku yang dikasihi Tuhan? Selama Tuhan bersama dengan kita, di mana tidak ada jalan, Tuhan akan buka jalan. Haleluya. Di mana akan banyak kematian, di situ akan ada kehidupan bagi orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Di mana kata orang tidak ada berkat di sana, Tuhan akan memberkati di sana. Sebab keadaan bukan sumber kita, situasi bukan sumber kita. Itu makanya kita tidak perlu takut akan semuanya itu. Sumber kita adalah
Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, laut beserta isinya. Dia adalah Tuhan Yesus Kristus. Dia sudah ada sejak awal dunia. Sebelum diciptakan dunia dia sudah ada. Haleluya. Kita harus belajar mempercayai itu. Jadi kita tidak perlu takut Bapak Ibu. Mari kita pegang perintah firman Tuhan. Kenapa sih ada ketakutan? Dari mana munculnya ketakutan ini? Kok dia bisa datang dalam hidup manusia? Dari mana sih datang ketakutan? Oh iya Pak, aku tahu. Kemarin Pak, aku dikejar-kejar, jadi aku takut. Jadi dari situlah datang takut. Ketakutan itu dari mana sih awalnya? Haleluya. Mari kita lihat Kejadian pasal 3 ayat yang ke-8. Ya. Kejadian pasal yang ketiga ayat yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Ya. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk, ya, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dalam taman. Terus 9, tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, di manakah engkau? Ya. 10, ia menjawab, ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang, sebab itu aku bersembunyi. Nah perhatikan, awal daripada takut sudah dimulai sejak di Taman Eden. Dan apa yang telah dimulai dari Taman Eden, di mana pintu ketakutan itu telah dibuka oleh leluhur kita Adam. Sampai hari ini ketakutan telah menjadi warisan terbesar yang sulit dilepaskan oleh banyak orang dari kehidupan mereka. Saudaraku, dari manakah datangnya takut? Takut datangnya saudaraku dari pelanggaran akan hukum Tuhan. Dari mana datangnya takut? Takut datang saudaraku muncul karena ada kesalahan. Karena ada pelanggaran. Karena ada dosa. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Ketika saudara tidak bersalah, maka saudara akan berani kemanapun saudara akan hadap. Tapi ketika saudara melakukan kesalahan, walaupun di mulut berani, di hati pasti ada ketakutan. Betul apa benar? Walaupun di mulut berani, tapi karena kita tahu kita sudah melakukan kesalahan, kita sudah melakukan pelanggaran, di mulut berani, apa itu kita hadapi, kita lawan. Tapi sebenarnya di sini dia tahu dia sudah melakukan kesalahan. Di sini tidak bisa dipungkiri. Sebenarnya di sini ketakutan. Jadi Adam dan Hawa itu takut ketemu Tuhan karena kesalahan. Covid muncul, kenapa banyak orang takut? Apa salahnya? Apa salah saudara? Apa salah kita? Nah, ketakutan itu adalah karena dosa. Itunya sebenarnya. Dosa itu adalah penyebab terbesar ketakutan dalam hidup manusia. Di sini saudaraku kita melihat ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan.
terhadap Tuhan loh. Betapa banyak orang tidak sadar, banyak sekali orang bersembunyi terhadap Tuhan. Dan mereka lupa itu bahwa sebenarnya itu karena ada dosa. Tanpa disadari, sebenarnya penyebab orang takut ketemu Tuhan. Apa itu? Dosa. Walaupun dia tidak bilang, tapi roh itu sendiri menyadari ada sesuatu yang tidak memungkinkan dia untuk ketemu dengan Tuhan. Ada dosa. Karena roh kita peka. Roh kita sadar ada dosa. Dan itu memang yang menyebabkan Adam dan Hawa takut ketemu Tuhan. Yaitu adalah karena mereka telah melanggar apa yang diperintahkan Tuhan. Coba kita lihat ayat 11. Ayat 11. Ayat 11. Ya. Firman-Nya, siapakah yang memberitahukan kepadamu bahwa engkau telanjang? Ya. Apakah engkau makan dari buah pohon yang kularang engkau makan itu? Sudah dilarang jangan makan, dimakan. Itulah dosa itu yang menyebabkan Adam dan Hawa menjadi takut. Apa itu? Dosa. Jadi dosanya sebenarnya penyebab ketakutan ini Bapak Ibu. Ada wabah COVID-19. Ada ancaman terhadap ekonomi kita. Sebenarnya ketakutan itu bukan itu. Dosa. Seakan dia yakin Tuhan tidak berpihak kepadanya. Itu penyebab masalah itu. Selama Tuhan berpihak kepada kita, bukankah seharusnya kita tidak perlu takut? Haleluya. Haleluya. Daud tidak takut kepada Goliat. Alkitab mencatat saudaraku umur Daud pada waktu itu sekitar 16-an 17-an tahun. Dan bohinya, pipinya masih kemerah-merahan. Itu kata Alkitab. Saya mau katakan, tentara daripada Saul takut gak? Takut. Raja Saul takut gak? Takut. Kenapa Daud tidak takut? Tiap hari dia bersama Tuhan. Haleluya. 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 Kenapa Daud tidak takut? Tiap hari dia bersama Tuhan. Dia mainkan kecapinya, hadirat Tuhan turun bersama dengan dia. Berjalan bersama dengan dia. Menemani dia setiap hari, setiap saat, setiap waktu. Karena kesadarannya akan penyertaan Tuhan, maka dia tidak perlu takut sama Goliat. Siapa rupanya Goliat ini yang menghina Tuhan, barisan tentara Tuhan semesta alam. Kok dia bisa berani menghina Tuhan katanya. Maka dia berkata kepada prajurit-prajurit Saul, aku lawan orang itu. Tidak perlu takut. Nah, kalau misalnya saudara bayangkan COVID ini adalah Goliat bagi saudara, COVID ini adalah ancaman ekonomi saudara, maka saudara harus belajar seperti Daud. Orang lain takut, saudara akan tampil seperti Daud. Saya tidak perlu takut terhadap engkau, karena ada Tuhan yang beserta dengan saya. Yang akan membawa umatnya yang percaya kepadanya kepada kemenangan yang gilang gemilang. Haleluya, katakan amin. Itu makanya Bapak Ibu saya melihat Daud tidak takut. Yang lain takut, Saul takut, prajurit takut, tentaranya takut. Tapi Daud tidak takut. Haleluya. Daud tidak takut karena kenapa? Dia sadar akan penyertaan Tuhan di dalam hidupnya. Bayangkan saudara, dia hanya punya alih-alih loh. Alih-alihnya namanya itu. Hah? Jangan bilang Eli-Eli ya. Ini yang diputar itu, dimasukkan batu ke dalam, dijepit, ya, itu pun bisa lepas. Jangan-jangan kalau tidak ahli dia,
bisa waktu dia ayunkan ke depan, lalu ke belakang, batunya kelempar ke belakang. Jadi bagaimana caranya memainkan itu? Dan anehnya saudara, bisa tepat di sininya Goliat. Siapa yang ngantar batu itu? Sehebat apa sih Daud bisa ya dengan ali-alinya itu bisa pas di keningnya si Goliat, pas dan akhirnya mati. Siapa yang melakukan itu kalau bukan Tuhan? Bahkan kalau saya boleh bilang terlalu simpel untuk mengalahkan Goliat. Haleluya. Hanya dengan mengatakan, aku akan datang dengan Tuhan yang kau hina itu. Saudaraku yang dikasih Tuhan, dia datang bersama dengan Tuhan. Terlalu gampang kan? Terlalu sepele, musuh bisa ditumbangkan. Ayo dong kita belajar beriman. Saudara percaya Tuhan itu ada? Saudara percaya dia bisa menyertai umatnya? Haleluya. Jangan hanya percaya, kita harus praktekkan. Siapapun Goliat yang akan menjadi penakut-penakut yang menakut-nakuti saya, akan tumbang di dalam nama Yesus. Haleluya. Akan dikalahkan di dalam nama Yesus. Amin. Nah ini dia. Bapak Ibu ya. Jadi pelanggaran, dosa, kesalahan. Itulah yang menyebabkan ketakutan dalam hidup Adam dan Hawa. Pada waktu mereka sudah melakukan kesalahan, pada waktu mereka sudah melanggar perintah, itulah yang dimaksud dengan dosa. Maka pada waktu itulah mereka takut ketemu Tuhan. Nah, pada waktu ketakutan itu yang mereka lakukan apa? Untuk menindaklanjuti ketakutan mereka, mereka apa? Halo, mereka apa? Sembunyi. Sembunyi. Ya, buah ketakutan buah ketakutan apa? Sembunyi. Ya. Sembunyi artinya tidak berani melawan Goliat. Tidak berani berhadapan dengan Tuhan. Ya. Dosa itu menyebabkan ketakutan, membuat orang tidak berani berhadapan dengan apapun. Takut, dikit-dikit takut. Takut miskin akhirnya menipu. Ya kan? Haleluya. Takut tidak dapat kebagian akhirnya merampas lebih dulu. Nah itu karena ketakutan semuanya. Sudah didahului oleh ketakutan. Takut. Jadi Bapak Ibu, saya mau tekankan kepada kita malam ini. Hidup ini ada di tangan Tuhan. Masa depan kita bukan di COVID. Masa depan kita ada di tangan Tuhan. Kok gak ada yang amin sih? Haleluya. Masa depan kita bukan di COVID. Masa depan kita ada di tangan Tuhan. Siapapun dia, agamanya apa, dia harus yakin masa depannya ada di tangan Tuhan. Haleluya. Katakan amin. Masa depan setiap kita ada di tangan Tuhan. Hidup kita dan mati kita bukan di tangan siapa-siapa. Semuanya ada di tangan Tuhan. Yang percaya katakan amin. Kita harus belajar percaya. Dan kalau kita sudah belajar percaya, yakinlah Tuhan pasti sanggup menolong. Tuhan pasti sanggup menyelamatkan. Tuhan pasti sanggup melindungi. Tuhan sanggup bentengi hidup kita. Tuhan sanggup sembuhkan kita. Tuhan sanggup singkirkan kita dari hal-hal yang membahayakan hidup kita. Karena dia Bapa bagi kita anak-anaknya. Haleluya. Amin. Nah itu saudara. Kita harus belajar percaya. Nah kita lihat saudaraku yang dikasihi Tuhan ya.
ketika, perhatikan ya, ketika ketakutan ada, maka di sana akan muncul berbagai macam kebohongan. Bagaimana mungkin itu, Pak? Ya, coba kita lihat ayat 12. Ya. Ayat 12. Ya. Manusia itu menjawab, perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku, maka kumakan. Saudara lihat itu? Ketika ketakutan datang, maka dosa akan bertambah terus. Kenapa saudaraku? Untuk menutupi ketakutannya, dia akan berbohong. Dia tidak berani jujur. Dia tidak berani mengakui. Dosa akan terus bertambah. Dosa akan terus beranak. Dosa akan terus berlipat kali ganda. Aturannya sebenarnya saudaraku yang dikasihi Tuhan. Ketika Yesus bertanya, apakah engkau makan dari buah pohon yang kularang engkau makan itu? Jangan lagi berdalih, ya Tuhan ampuni aku. Tapi karena sudah takut lebih dulu, takut dihukum, takut mati, takut ini, takut itu, takut krisis, takut mati, takut ancaman. Akhirnya apa yang terjadi? Berbohonglah dia. Marga musima. Ya kan? Karena ketakutan sudah menghantui dia lebih dulu. Maka Bapak Ibu, di sini kita lihat saudaraku yang dikasihi Tuhan, bukan mengurangi dosa, tambah dosa. Harusnya sebenarnya begitu ketemu Tuhan, Tuhan ampuni aku Tuhan. Aku udah berdosa, aku udah salah. Ulanggar firman-Mi Tuhan. Ampuni aku Tuhan, ampuni aku. Enggak, bukan aku. Perempuan yang kau tempatkan di sisiku. Seandainya kau tidak menempatkan perempuan itu di sisiku, aku enggak makan buah pohon itu. Aibana domamba ini. Dangau. Jadi hukum aibana Tuhan. Kira-kira begitu. Jadi dia tidak mengakui kesalahannya. Ini terus dengar baik-baik. Ketakutan akan memperparah keadaan. Ketakutan akan memperparah situasi. Kalau ketika COVID datang, kalau ketika krisis datang, ketakutanmu lah yang memperparah masalahmu. Aturan tidak sakit tadi karena takut, datang masalah, datang penyakit, stres, depresi, darah tinggi muncul. Apa yang terjadi? Stroke, mati mak. Sohona dope COVID. COVID masih di dalam perut bumi. Contoh. Ayo perjolo mati. Maka saya mau bilang, lawan ketakutanmu, lawan kekhawatiranmu, lawan kecemasanmu. Perangi semua ketakutan itu selama tidak ada gangguan hubungan kita dengan Tuhan. Saya pastikan dia akan beserta dengan kita umatnya. Dan kalau kita beserta dengan Tuhan, Tuhan beserta dengan kita. Semua apapun yang mengganggu, mau merusak, mau mengancam, mau membunuh saudara, bukan saudara yang maju perang. Tuhan akan maju perang ganti saudara. Haleluya. Tuhan akan ngomong begini, adakah yang macam-macam mau mencabut nyawa orang-orang yang berpihak kepadaku? Tidak ada satupun. Dia akan berani. Tuhan akan turun tangan. Perang ganti kita. Haleluya. Amin. Banyak hal yang tidak tahu saudara. Ancaman dalam hidup ini. Banyak hal yang kita tidak tahu. Tapi saya pastikan. Semua apapun rencana iblis. Tuhan tahu. Haleluya. Gak usah kita belajar dari dasar. Katakan amin. Haleluya. Amin. Gak perlu saudaraku yang dikasih Tuhan, saudara takut. Banyak hal yang kita tidak mengerti. Banyak hal yang kita tidak tahu dalam hidup ini. Terlalu banyak hal ancaman dalam hidup ini. Rencana iblis, rencana musuh, rencana si jahat. Kita tidak tahu karena pendengaran kita terbatas. Ya, feeling kita terbatas. Semuanya terbatas, terbatas. Tapi saya mau katakan, kalau Tuhan ada di pihak kita, Tuhan tahu
dan Tuhan akan singkirkan semua yang menjadi ancaman di dalam kehidupan kita. Amin. Haleluya. Dengarkan baik-baik. Ada kesalahankah? Ada dosakah? Ada pelanggarankah? Selesaikan cepat. Selesaikan cepat dengan Tuhan. Terus datang ke kaki Tuhan. Tuhan, tolong aku. Aku bersalah, aku berdosa, aku jahat, aku melakukan pelanggaran. Tuhan, tolong saya Tuhan. Cepat selesaikan. Kalau tidak, bahaya. Akan terus nanti bertambah dosa. Dan lihat ini, gara-gara gak cepat selesai. Coba perhatikan 15 Pak. Ayat 15. Ayat 15. Ya. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitmu. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Permusuhan dan peperangan mulai terbuka. Tadi masalahnya sebenarnya intinya udah ketemu Tuhan, udah dijumpai Tuhan mereka. Udah Tuhan langsung selesaikan. Biar jangan tambah. Tapi karena gak selesai akhirnya Tuhan buka peperangan, permusuhan antara manusia dengan keturunan ular sampai kepada keturunan manusia. Terus terjadi perang. Sampai hari ini Bapak Ibu saya mau pastikan kepada saudara. Hidup saudara jangan tenang. Perang. Lawan iblis. Lawan keturunan ular itu. Sampai sekarang dia menjadi ancaman dalam hidup saudara. Sampai sekarang dia ganggu ketenangan saudara. Sampai sekarang dia ancam hidup saudara. Saat ini dia ancam berkat saudara. Dia akan rampas, dia akan ambil. Sampai saudara terkutuk dan menderita. Saya mau katakan ketika pintu peperangan terbuka antara manusia dengan Tuhan. Antara manusia dengan ular atau iblis. Ya, antara iblis dengan manusia. Antara keturunan ular dengan keturunan Adam dan Hawa. Saya mau katakan ketika pintu permusuhan terbuka, ketika pintu peperangan terbuka, saya mau katakan jangan pernah berhenti perang. Karena dia gak pernah diam. Dia ingin saudara sakit. Dia ingin saudara mati. Dia ingin saudara susah. Dia ingin saudara menderita. Dia akan berjuang pagut tumit saudara. Tujuannya apa? Supaya saudara tidak kuat berdiri di atas kebenaran firman. Goyah. Kalau tumit dipagut, kan kita gak kuat berdiri, betul gak? Pendirian kita goyah. Itu maksudnya dia goyahkan pendirian orang. Makanya ketika ia kirim ketakutan dalam hidup banyak orang, ia mencoba menggoyahkan pendirian kita terhadap perjanjian Tuhan dengan kita. Ia ingin kita ragu. Ia ingin kita tidak berpegang sungguh-sungguh kepada apa yang Tuhan sudah janjikan kepada kita. Makanya yang ia pagut itu tumit. Pendirian kita mulai goyah. Ketika orang takut pendiriannya sudah goyah. Apapun ceritanya, kalau orang sudah takut maka pendiriannya sudah goyah. Ketika sakit dan mulai takut, mulai bayang-bayang maut menghantui dia, nggak ada lagi pengharapan, nggak ada lagi yakin bahwa Tuhan pasti akan tolong. Itu saudara pendiriannya sudah goyah. Tumitnya sudah dipagut. Maka saya mau bilang, ya, kalau ada kesalahan, kalau ada pelanggaran, kalau ada dosa, selesaikan. Amin. Selesaikan. Di hadapan Tuhan kita selesaikan. Kalau sudah selesai, maka iblis datang lawan dia. Ya, lawan dia. Katakan apa maksud iblis? Apa maksud? Kau bilang aku sudah melakukan kesalahan, aku sudah bereskan dengan Tuhanku. Lalu mau apa kau? Iblis itu tidak berani ngapa-ngapain. Lawan habis iblis. Amin. Haleluya. Apa saudara pikir semua
Di seluruh dunia ini yang mati ini bukan pekerjaan iblis. Saya katakan pekerjaan iblis. Iblis adalah pembunuh manusia sejak semula. Lawan dia. Ya, lawan dia. Dia adalah pembunuh manusia. Saudara harus berani melawannya. Ya, kalau saudara tetap takut, saudara tidak akan bisa selesai. Apa yang terjadi? Susah payamu akan kubuat. Kata Tuhan, sangat banyak kesakitan pada waktu melahirkan bagi wanita. Bagi laki-laki saudaraku, ya, dikatakan karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya. Terkutuklah tanah karena engkau, ya, engkau akan susah payah mencari rezekimu, mulai masuk di bawah kutuk, mulai masuk dalam penderitaan. Kalau saudara tidak ingin kutuk menimpa, kalau saudara tidak ingin susah payah terus menimpa hidup kita, maka pesan saya dalam nama Yesus, jangan takut, tapi selesaikan masalah dengan Tuhan. Kalau takut pasti mara bahaya akan datang. Masalah akan bertambah, mara bahaya akan mengancam, kutuk akan menimpa, kematian bisa datang. Maka saya katakan jangan takut. Ya, apa yang menyebabkan semua kutuk? Penderitaan, onak dan duri. Pada waktu kutuk, onak dan duri ini, dengarkan baik-baik. Saya berharap malam ini ketika kita selesaikan ibadah ini malam ini, tidak ada lagi yang takut di antara kita. Bahkan saya mau katakan jangan takut mati. Mati pun tidak perlu ditakuti. Untuk apa takut mati? Toh mati hanya sekali. Hidup ini juga hanya sekali. Gak berulang-ulang. Gak perlu takut. Karena hari-hari ini kita ditakut-takuti terus. Manusia terus ditakut-takuti. Jangan takut. Itu makanya bangun hubungan saudara dengan Tuhan. Bangun persekutuan saudara dengan Tuhan. Ya, jangan ikut-ikutan dengan orang-orang yang tidak membangun hubungannya dengan Tuhan. Jangan ikut-ikutan dengan orang yang meninggalkan ibadahnya. Di saat semua orang justru meninggalkan ibadahnya, saudara harus beda dengan mereka. Kejar ibadah. Kejar persekutuan dengan Tuhan. Haleluya. Iblis tujuannya agar orang Israel jangan beribadah. Tujuan daripada iblis apa? Supaya orang Israel tetap jadi budak selamanya. Ngerti apa tujuannya iblis? Supaya orang Israel jangan pergi beribadah. Apa tujuannya? Supaya orang Israel tetap jadi budak. Bagaimana supaya orang Israel jangan tetap jadi budak? Mereka harus keluar dari Mesir. Mereka harus keluar dari sistem dunia. Dari sistem Firaun. Dari yang tidak diaturkan Tuhan. Mereka harus keluar dari situ. Dari pola itu. Mereka harus keluar dari sana. Mereka harus menjunjung tinggi apa yang diperintahkan Tuhan dalam hidup mereka. Agar Tuhan turun menjadi pembela bagi umatnya. Makanya saya bilang Bapak Ibu, tujuan iblis agar orang Israel jangan pergi beribadah kepada Tuhan di padang gurun. Agar orang Israel tetap jadi budak di Mesir. Nangkap apa yang saya katakan? Apa yang harus kita lawan? Lawan iblis. Perangi dia sampai ia meninggalkan hidup kita. Ia meninggalkan lokasi kehidupan kita. Ia meninggalkan tempat pekerjaan kita. Ia meninggalkan kota kita. Dan ia meninggalkan bangsa kita. Haleluya. Amin. Sebab itu yang diinginkan Firaun. Itu yang diinginkan Mesir. Dan itu yang diinginkan iblis. Jangan pergi beribadah kepada Tuhan di padang gurun. Tujuan iblis biar kau tetap jadi budak di sini. Haleluya. Ketika orang Israel tidak beribadah dengan baik kepada Tuhan, mereka akan tetap miskin. Karena bagaimana Tuhan memberkati mereka? Kutuk akan turun. Lakukan ibadah kita dengan baik. Lakukan doa kita di rumah. Hormati Tuhan.
ikuti dengan baik apa yang difirmankan Tuhan. Karena sumber kita dari atas. Nebukadnezar boleh membuat aturan. Tapi ketika ia melemparkan Sadrak, Mesak dan Abednego, Tuhan turun ke dalam api. Membela Sadrak, Mesak dan Abednego. Di mana amin ya saudara? Ya? Nangkap apa yang saya maksud Bapak Ibu? Ya? Nebukadnezar bisa buat aturan. Sampai siapapun yang melanggar harus dihukum mati. Dan hukumannya gak tanggung-tanggung. Dibuang ke dalam api dan dipanaskan 7 kali lipat. Saking geramnya Nebukadnezar. Di dalam kitab Daniel pasal 3. Dimulai dari ayat 12-13. Coba dibaca Pak. Mari kita perhatikan Bapak Ibu. Ya. Silakan dibacakan Pak. Daniel pasal 3. Ya. Mulai dari ayat 12 dan seterusnya demikian firman Tuhan. Ada beberapa orang Yahudi yang kepada mereka telah Tuanku berikan pemerintahan atas wilayah Babel. Yakni Sadrak, Mesak dan Abednego. Terus? Orang-orang ini tidak mengindahkan titah Tuanku ya Raja. Mereka tidak memuja dewa Tuanku dan tidak menyembah patung emas yang telah Tuanku dirikan. Terus 13? Ayat 13, sesudah itu Nebukadnezar memerintahkan dalam marahnya dan geramnya untuk membawa Sadrak, Mesak dan Abednego menghadap. Setelah orang-orang itu dibawa menghadap raja, berkatalah Nebukadnezar kepada mereka, apakah benar hai Sadrak, Mesak dan Abednego bahwa kamu tidak memuja dewaku dan tidak menyembah patung emas yang kudirikan itu? Terus? Ayat 15, sekarang jika kamu bersedia, demi kamu mendengar bunyi sangkakalas, seruling, kecapi, rebab, gambus, serdam dan berbagai-bagai jenis bunyi-bunyian, sujudlah menyembah patung yang kubuat itu. Tetapi jika kamu tidak menyembah, kamu akan dicampakkan seketika itu juga ke dalam perapian yang menyala-nyala, dan dewa manakah yang dapat melepaskan kamu dari tanganku? Terus? Ayat 16, lalu Sadrak, Mesak dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar, ya. Tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada Tuanku dalam hal ini. Haleluya. Terus? Ayat 17, jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu ya Raja. Nah, kita harus yakin ini dong. Di mana aminnya Bapak Ibu? Kita harus belajar meyakini firman Tuhan ini. Kalau Tuhan yang kami sembah, kami puji, sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu. Dan dari dalam tanganmu ya Raja. Ini belum apa-apa, ketakutan terus, ketakutan terus, ketakutan terus. Tuhan sanggup melepaskan? Bahkan dari perapian Tuhan sanggup melepaskan. Ingat kuncinya, jangan hidup dalam ketakutan. Kita harus lawan ketakutan. Alkitab berkata, jangan kamu takut terhadap mereka, supaya jangan aku membuat kamu gemetar di depan mereka. Itu kata firman Tuhan. Nah, maksudnya apa? Yang harus kita lawan itu apa? Yang harus kita lawan itu adalah iblis. Iblis semua penyebab kekacauan di dunia ini. Iblis penyebab kemiskinan. Coba lihat apa yang menyebabkan kutuk atas Adam dan Hawa. Siapa? Iblis yang masuk di dalam ular itu. Tampil dalam wujud ular. Iblis. Iblis yang menyebabkan kesusahan. Saudara mau susah, lawan iblis. Haleluya, perangi dia. Masuk dalam puasa, ayo perangi iblis. Ambil semua perlengkapan senjata daripada Tuhan, perangi iblis. Jangan mau saudara digiring masuk dalam kutuk, duri, onak dan susah payah. Jangan mau. Keluarlah dari sana, perangi iblis. Maka kuncinya, jangan takut. Haleluya.
Jangan takut terhadap apa? Jangan takut terhadap ancaman iblis yang mau membunuh kita. Jangan takut terhadap ancaman iblis yang mengancam ekonomi kita, pekerjaan kita, usaha kita. Percayalah, bersama dengan Tuhan, Tuhan akan buka jalan di mana tidak ada jalan. Tuhan sanggup tolong kita di mana tidak ada harapan. Tuhan sanggup lakukan mujizat di mana banyak kesusahan dan penderitaan. Di sana Tuhan bisa hadir. Tuhan ubah kutuk jadi berkat. Haleluya. Katakan amin. Nah, kita harus bangkitkan pengharapan kita, keluar dari ketakutan kita. Sebab saya mau katakan, apa yang ditakuti orang hari-hari ini sebenarnya bagi Tuhan tidak ada yang perlu ditakuti. Kalau Tuhan ada di pihak kita, Ia sanggup membawa kita keluar sebagai pemenang. Haleluya. Amin. Coba lihat jawaban Sadra, Mesha dan Abednego, tegas. Sadra, Mesha dan Abednego, mau kau lawan Tuhan? Mau? Mau berani melawan Tuhan? Tuhan hanya, coba lihat saudara, hanya dalam sekejap diubah diubah Nebukadnezar menjadi hati binatang. Saudara tahu Nebukadnezar ini yang ditakuti oleh Raja Babel, yang ditakuti oleh orang Yahudi ini, saudara tahu ini sebenarnya menggambarkan anti Kristus. Itu si binatang ini. Siapa si binatang itu? Manusia yang meninggikan diri. Nangkap ya? Manusia yang meninggikan diri. Manusia yang tidak mengakui Tuhan. Hatinya diubah menjadi binatang. Maka saya mengatakan tidak ada yang paling pas digambarkan oleh Alkitab. Antikris itu yang dilambangkan binatang itu. Kecuali Nebukadnezar. Manusia hatinya langsung diubah menjadi hati binatang. Makanya Alkitab mengatakan antikristus itu binatang. Binatang, gak mau mengakui Tuhan. Makanya Bapak Ibu, mari kita akui Tuhan. Akui bahwa hidup ini dari Tuhan. Karena Tuhan, ya, dan oleh Tuhan. Kita mati dan hidup semuanya oleh karena Tuhan. Mati, biarlah mati untuk Tuhan. Hidup, biarlah hidup untuk Tuhan. Tidak perlu takut. Haleluya. Jangan dikit-dikit nanti takut. Bangun pagi, takut. Ya, mau tidur, takut. Waduh sogot. Gimana besok? Udah takut. Jangan takut. Jangan hidup dalam kita doakan agar ya pandemi ini segera berlalu. Pemerintah kita, Tuhan tolong sanggup mengatasi semua apa yang sedang terjadi hari-hari ini. Itu bangkit, bukan takut. Haleluya. Katakan amin. Nah, orang takut itu apa untungnya? Enggak ada. Coba kita lihat. Wahyu 2 ayat 18. Wahyu 21, sorry. Wahyu 21 ayat 8. Wahyu 21 ayat 8. Demikian firman Tuhan. Ya, silakan. Tetapi orang-orang penakut, orang-orang yang tidak percaya, orang-orang keji, orang-orang pembunuh, orang-orang sundal, tukang-tukang sihir, penyembah-penyembah berhala dan semua pendusta, mereka akan mendapat bagian mereka di dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Inilah kematian yang kedua. Iya. Bapak Ibu, kita lihat bahwa apa yang dikatakan oleh firman Tuhan, ternyata orang takut itu gak ada bagiannya dari Tuhan. Ketika saudara dihantui ketakutan dan saudara pelihara ketakutan, saudara berjalan dalam ketakutan, tidur dalam ketakutan, bangun dalam ketakutan, makan dalam ketakutan, hidup dalam ketakutan. Dengar, Tuhan tidak akan berpihak kepada orang takut. Karena Alkitab mengatakan orang takut tidak masuk surga. Berarti ketika hidup dalam ketakutan, Tuhan tidak berpihak, surga tidak berpihak, dan tidak akan ada ya warga surga yang akan berpihak kepada orang takut. Karena itu bukan bagian dari surga.
Bagaimana supaya kita mengalami keberpihakan dari sorga. Tuhan berpihak kepada kita yang datang dari sorga. Pasukan malaikat berpihak kepada kita yang datang dari sorga. Yang diutus oleh Tuhan dari sorga. Bala tentara panglima dari sorga yang dilihat oleh Yosua. Bagaimana supaya berpihak kepada kita. Maka jangan takut. Karena Alkitab berkata orang takut tidak ada bagiannya dalam kerajaan sorga. Bukan warga kerajaan sorga. Jangan takut. Haleluya. Karena orang takut gak ada bagiannya di dalam kerajaan sorga. Mengapa kita tidak perlu takut? Nanti Kamis depan saudaraku saya akan lanjutkan. Mengapa kita tidak perlu takut? Sebab Alkitab berkata, aku menyertai kamu untuk menyelamatkan kamu. Untuk melepaskan kamu dari tangan Raja Babel. Di ayat 12 tadi dikatakan, ayat Yeremia 42 ayat 12, aku akan membuat kamu mendapat belas kasihan sehingga ia merasa belas kasihan kepadamu dan membiarkan kamu tinggal di tanahmu. Siapa yang berperang terhadap apa yang ditakutkan? Siapa yang ditakutkan oleh orang Yehuda? Siapa yang ditakutkan oleh bangsa Israel? Yang ditakutkan adalah Raja Nebukadnezar. Tapi Tuhan bilang jangan takut. Aku akan membuat Raja Nebukadnezar berbelas kasihan kepadamu. Ia akan mengasihani engkau. Ia akan biarkan engkau tetap hidup di tanahmu. Dengar baik-baik. Tuhan katakan kalau seandainya Raja Nebukadnezar yang ditakuti itu. Maka saudaraku yang dikasihi Tuhan, itu adalah bentuknya virus, itu adalah bentuknya krisis, itu adalah bentuknya Goliat. Maka Tuhan bilang, jangan takut terhadap itu semuanya. Aku akan singkirkan dia dari hidupmu. Kalau hati daripada Raja Nebukadnezar bisa dibujuk oleh Tuhan, bisa dijamah oleh Tuhan, bisa diubah dari amarah, dari mau membunuh, dari mau mematikan, bisa diubah oleh Tuhan menjadi belas kasihan. Maka apapun yang dirancang iblis adalah virus mau membunuh, adalah krisis untuk memiskinkan. Saya mau katakan Tuhan bisa ubah kutuk jadi berkat. Tuhan bisa ubah kegagalan menjadi keberhasilan bagi anak-anak Tuhan. Terimalah berkatnya, terimalah mujizatnya, terimalah kelepasan daripadanya, terimalah kemenangan daripadanya. Diberkati, diberkati, diberkati setiap saudara. Haleluya, haleluya, amin, haleluya. Serukan Yesusku dahsyat. Lebih lagi Yesusku dahsyat, Yesusku dahsyat. Haleluya, amin, amin, amin. Kita bangkit berdiri bersama-sama.